Ayat ini jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwa riba itu tidak menguntungkan. Riba itu menghancurkan. Allah Maha benar firman-Nya, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Jadi kalau kita berusaha mencari rezeki dengan jalan riba, pasti akan bangkrut usaha kita. Pasti tertinggal hutang. Itu sudah jaminan Allah. Kalau ada orang yang riba tapi rezekinya luas, kalau ada orang yang riba tapi hidupnya makmur, itu adalah merupakan istidrajun minallah, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa macam jenis riba? Oleh para ulama fikih disebutkan ada 4 macam jenis riba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran tidak diragukan padanya bahwa dia dari Allah. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa kepada Allah, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan orang-orang yang beriman, kalau ingin menjadi orang yang takwa kepada Allah, maka mestinya Al-Quran dijadikan pedoman hidupnya. Pada minggu yang telah lewat, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita tentang makan, minum, berpakaian, berhias, kawin, rumah tangga, pergaulan, dan lain sebagainya. Dan Al-Quran pun pula memberikan petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah, bagaimana cara mencari penghidupan di alam dunia ini. Salah satu petunjuk Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, yang ingin bertakwa kepada Allah, bagaimana mencari penghidupan di dalam dunia ini. Salah satunya Al-Quran memberikan petunjuk, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Baqarah 275-276. Di sini Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman yang ingin bertakwa, bagaimana mencari sumber penghidupan atau rezeki. Allah memberikan petunjuk, wa ahallallahul bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Jadi jual beli atau perniagaan, perdagangan, salah satu petunjuk Allah kepada orang-orang yang beriman, yang ingin bertakwa, untuk mencari sumber penghidupan atau rezeki itu. Dan Allah melarang keras mencari rezeki dengan cara riba. Wa harramar riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba itu.
Allah akan menghilangkan berkahnya riba itu. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan, menyuburkan sedekah. Ayat ini jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwa riba itu tidak menguntungkan. Bahkan sebaliknya, riba itu menghancurkan. Allah Maha benar firman-Nya, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Jadi kalau kita berusaha mencari rezeki dengan jalan riba, pasti akan bangkrut usaha kita. Pasti tertinggal hutang. Itu sudah jaminan Allah. Kalau ada orang yang riba tapi rezekinya luas, kalau ada orang yang riba tapi hidupnya makmur, itu adalah merupakan istidrajun minallah, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain adalah agar dia nanti di akhirat sempurna mendapatkan siksanya. Ini petunjuk Allah menjauhi riba. Ada berapa macam jenis riba? Oleh para ulama fikih disebutkan ada 4 macam jenis riba itu. Pertama disebut ribal fadli. Ribal fadli ini adalah bi ayyazida ahadul ibadain, dengan bahwa lebih salah satu dua gantinya. Ini khusus tentang barang atau benda-benda ribawi. Ini ada istilah benda-benda ribawi, benda-benda yang mengandung riba, seperti makanan, buah-buahan, emas dan perak, termasuk air. Itu barang benda yang mengandung ribawi. Artinya kalau kita bermuamalah, berjual beli barang-barang tersebut, sangat berhati-hati karena itu ada mengandung ribanya. Nah, pertama ribal fadli ini salah satu di antara dua itu berlebih-lebihan. Umpamanya kita berhuruf baras tengah 2 balik ir dengan 1 balik unus. Nah, ini riba. Baras kita baras ir 30 liter, ampun kawan, unus 20 liter kita hurufakan. Nah, itu riba. Kenapa? Karena lebih salah satunya. Walaupun lain macamnya, tapi sama jenisnya pada baras. Emas kayak itu juga, perak kayak itu juga, buah-buahan, kacang, jagung, kurma, anggur, macam itu juga. Jadi kalau kita berhuruf misalnya jagung sebalik, lawan ampun kawan jagung tengah 2 balik, itu riba. Ribal fadli ngarannya itu. Yang kedua macam riba ini adalah riba nasai. Riba nasai ini bi ayyu ajjila ahadal iwadain, dengan bahwa dia menimpukan salah satu 2 gantinya. Contohnya kita berhuruf baras cuma kaina hurufannya, walaupun sama. Kita berhuruf baras pun ikam siam pun ku unus, berhuruf sama sebalik kita. Ayo kita ambil baras siamnya, cuma kaina kita mau unjuk hurufannya. Nah, itu namanya riba juga. Riba juga, walaupun sama takarannya tapi bertimpu. Itu disebut riba nasai. Yang ketiga ribal yadi. Ribal yad ini bi ayyu fariqa qabla al-qabdi, dengan bahwa dia berpisah sebelum mengkabat, sebelum serah terima. Nah, jadi ini barangnya barasku sebalik unus, baras ikam hurufannya sebalik juga unus, tapi belum dikabat, ditinggalkan sudah.
Nah itu ngarannya riba juga, tapi ngarannya riba liyadi. Ini barangnya mesti barang nang ada mengandung unsur ribawi tadi. Barangnya macam beras, buah-buahan, emas, pirak, banyu. Lain baju, nah itu kada mengandung unsur ribawi. Misal baju berhuruf puniknya masalah lembar punku 2 itu kada apa-apa. Atau belah pajah kada apa-apa. Barang bangunan kada apa-apa. Itu kada mengandung unsur ribawi, kada mengandung unsur ribawi. Yang keempat, ribal qardi. Nah, riba hutang. Ini yang banyak kita lakukan. Kullu qardin jarra manfaatan lil muqrid. Tiap-tiap hutang yang ada manfaat bagi yang menghutangi. Termasuk bunga. Itu manfaat bagi yang menghutangi. Kita menghutangi orang duit 1 juta rupiah, tapi kendaraannya kita pakai hari-hari karena kita menghutangi lawan ingin 1 juta rupiah, itu riba, ribal qardi. Karena kita menghutangi ingin 1 juta rupiah, sepeda motornya hari-hari kita pakai, nah itu ribal qardi. Kita mengambil manfaat karena kita menghutangi lawan orang tersebut, itu ribal qardi. Nah praktik-praktik riba seperti ini Allah menyatakan yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba itu. Kada ada harapan beruntung berusaha, kada ada harapan meningkat usaha. Bila kita melakukan riba tapi nyatanya usahaku meningkat, itu lanjuran dari Allah. Supaya apa? Supaya di akhirat kaina sempurna siksa didapatnya, makin berat lagi. Nah, jadi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli.